Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidinal mahbub, sayyidis sadat Muhammadinil mujtaba sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Rabbi Allah, tawakkaltu 'ala Allah. Fa'tasamtu billah, fawwadtu amri ila Allah, masyaallah, la quwata illa billah, amma ba'd. Shaimin, shaimat, rahimakumullah. Tak terasa kita sudah mencapai hari yang sepersepuluh terakhir di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Kita juga sudah telah melewati 17 Ramadan yang biasa kita rayakan dalam memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Nuzulul Quran dimaknai sebagai peringatan agar kita selalu senantiasa mengingat bahwa turunnya Al-Quran merupakan peristiwa penting dalam hal ibadah kita sebagai umat muslim di dunia ini ya. Jika kita kemarin merayakan nuzulul Quran, kita pasti sudah mendapati bahwa sesungguhnya yang dimaksud turunnya Quran di 17 Ramadan ini adalah ketika Quran itu turun dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad, yakni kita memperingati ketika awal Nabi Muhammad di usianya yang ke-40-an atau 41 tahun itu di Gua Hira, beliau mendapatkan wahyu pertama surat Al-Alaq, Iqra gitu ya. Berbeda halnya ketika kita melihat atau kita lihat di surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di sini Quran yang dimaksud turunnya Al-Quran diturunkan di pada waktu Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini adalah ketika Al-Quran turun secara utuh dari Allah Azza wa Jal ke Baitul Izzah. Jadi sedikit perbedaan di situ, bahwa yang kita peringati terkait dengan nuzulul Quran adalah setelah dari secara utuh ke Baitul Izzah, baru turun secara berangsur-angsur ke Nabi, dan awalnya adalah di 17 Ramadan di Gua Hira pada saat Nabi berkhalwat. Kedua makna dari turunnya Al-Quran ini tentu saja memberikan efek yang bermacam-macam ya. Setidaknya kita bisa mengambil hikmah bahwa sesungguhnya Al-Quran itu secara utuh sudah ada dan sudah ditetapkan oleh Allah, namun diturunkannya secara berangsur kepada Nabi sesuai dengan kondisi dan sesuai dengan kondisi serta situasi yang disesuaikan dengan kondisi Nabi saat itu, sehingga akhirnya mudah, mungkin akhirnya juga memberikan hikmah agar mudah diingat dan akhirnya dihafalkan secara turun-temurun, terus-menerus sampai di zaman kita dan semoga nanti sampai akhir kiamat nanti. Karena sudah janji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dan Allah jugalah nanti yang akan menjaganya. Al-Qur'an turun di bulan Ramadan. Makanya kita sering mendengar atau menyebut Ramadan adalah Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Di samping turunnya secara utuh di Lailatul Qadar pun, ini sebagian besar pendapat ulama menyatakan turun di bulan Ramadan. Ada sebagian ulama juga yang bahkan secara rigid menyampaikan di akhir-akhir, di 10 terakhir, atau bahkan ada yang menyampaikan bahwa pendapat ulama yang menyebut Lailatul Qadar di sekitar malam ganjil di akhir Ramadan. Dan ada juga pendapat-pendapat yang lain, yang itu tentunya semuanya sepakat itu di bulan Ramadan. Begitu juga kesepakatan terkait nuzulul Qur'annya. Awal
ayat Quran turun ke Nabi, ada juga yang menyebut beberapa pendapat di tanggal 18, 19. Namun sebagian besar ulama sepakat bahwa itu turun di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan sering kita sebut juga sebagai Syahrul Quran. Di bulan Ramadan juga kita secara sebulan penuh ya melaksanakan ibadah puasa yang itu tidak ada di bulan-bulan selain Ramadan. Sehingga bulan Ramadan identik dengan Syahrul Syam. Puasa dan Al-Quran ini ada di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Ahmad pernah bersabda, Rasul menyampaikan bahwa asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Siam atau puasa, wal Qur'an dan Qur'an akan memberikan manfaat atau syafaat lil abdi bagi hamba-hambanya, bagi kita semua yaumal qiyamah, pada hari kiamah nanti. Bahkan di situ Rasulullah menjelaskan bahwa siam atau puasa itu sempat menanyakan kepada Allah, Rabbi, yaqulu siyam ay Rabb, mana'tuhu ta'am wasyahawat bin nahar. Jadi puasa itu, asyam itu berkata, ya Rabbi, ya Tuhan, aku telah mencegahnya dari makan dan syahwat di siang hari. Dan asyam atau syam ini meminta, fasyafi'ni fi, bolehkah aku memberikan syafaat bagi yang puasa ini, bagi siapapun hambamu yang berpuasa gitu. Dan tidak hanya asyam, dalam hadis itu juga disebutkan wa yaqulul Qur'an, dan juga Quran pun juga berkata demikian, wa yaqulul Qur'an mana'tuhul naum bil lail, aku telah mencegahnya juga dari tidur di waktu malam, karena di bulan seorang hamba atau muslimin dan muslimat ini di bulan Ramadan atau di waktu-waktu malam biasanya itu meninggalkan tidurnya di waktu malam, sehingga Al-Quran juga berharap juga demikian bisa memberikan manfaat atau menjadi wasilah untuk memberikan syafaat. Sehingga Quran pun juga meminta kepada Allah, fasyafi'ni fi, dan berikan aku kesempatan untuk bisa memberikan syafaat kepada yang membaca dan menghafalkan atau juga mentadabbur Al-Quran di malam hari ini. Qala, maka berkata, fayusyafa'ani, semuanya, keduanya bisa, boleh diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Amalan puasa dan membaca Quran ya, Iqra'ul Quran ini ternyata juga keduanya bisa memberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Puasa sudah meminta kepada Allah karena si hamba ini sudah menahan makan dan syahwat di siang hari, sehingga meminta izin memberi syafaat kepadanya. Dan Al-Quran pun juga berkata demikian, menyatakan bahwa dia menahan si hamba ini dari tidur di waktu malam, sehingga meminta izin untuk memberi syafaat kepadanya. Dan keduanya pun akhirnya diizinkan memberi syafaat. Hal ini ada di hadis riwayat Ahmad. Kemudian dalam riwayat yang lain pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Rajinlah membaca Quran ini, karena dia atau Al-Quran ini akan menjadi syafaat
bagi penghafalnya atau yang membacanya, dan semoga juga yang membaca kita termasuk di dalamnya pada hari kiamat nanti, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada beberapa pelajaran yang kita dapat ambil dari hadis tadi ya. Setidaknya yang pertama, membaca Al-Quran harus menjadi kebutuhan rohani kita demi meningkatkan mutu dan kualitas spiritual kita, ketakwaan kita. Tentu di zaman yang serba modern sekarang ini, di era teknologi, kita dengan sangat mudah membaca Al-Quran. Kalau dulu kita harus mencari Al-Qur'annya, mushafnya, kita sekarang dengan telepon genggam, HP, gadget, atau dan sebagainya, kita bisa genggam dan kita bawa kemana aja dan manapun berada, baik di bus, di pesawat, di kereta, di tempat tidur, di rumah, dimanapun kita bisa tinggal membuka HP itu dan membacanya. Begitu juga mempelajari ilmu-ilmu lainnya terkait Al-Quran. Akan sangat disayangkan apabila seorang muslim tidak membaca Quran, apalagi khususnya di bulan Ramadan ini, Syahrul Quran, di mana kita juga Syahrul Syam, di kita puasa sekaligus di bulan Ramadan ini juga kita memperingati turunnya Quran. Sangat disayangkan juga jika seorang muslim mungkin yang sudah pandai membaca Al-Quran, namun tidak membiasakan dirinya dan keluarganya, khususnya ya, anak-anaknya, istrinya, dan keluarganya mungkin untuk beristiqomah membacanya setiap hari. Sebagai orang tua muslim, misalnya kita sebagai yang mempunyai anak, sebagai orang tua, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa anak-anak kita bisa terbiasa untuk membaca Al-Quran. Istiqomah dalam membaca Al-Quran ini bisa lebih dianggap disetarakan dengan orang yang memiliki keuntungan yang lebih besar, utamanya apalagi kita mempunyai anak yang bisa menghafalkannya, hafidh-hafidhah gitu ya. Istiqomah membaca Al-Quran di bulan Ramadan tentu pahalanya berlipat ganda. Sebagaimana kita ketahui, al-istiqomah itu khairum min alfi karomah. Bahkan dia derajatnya pun bisa dianggap lebih dari 1000 karomah. Sehingga untuk bisa terus continue istiqomah inilah yang tentu akhirnya lebih baik dibanding kita misalnya hanya membaca Al-Quran sehari berapa juz tapi besok-besoknya hanya 1 ayat atau dan sebagainya. Dan ini kita tentu mulai momen Ramadan kita tingkatkan dari yang biasanya di hari-hari biasa membaca hanya 1-2 ayat atau 1-2 surat gitu. Kita coba di Ramadan kita tingkatkan menjadi beberapa juz misalnya, atau sehari minimal 1 juz, atau mungkin kalaupun tidak bisa ya dalam sampai dengan akhir Ramadan kita upayakan ada peningkatan dari kebiasaan kita. Insya Allah dengan itu membiasakan kita ke anak-anak turun kita akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang lebih baik, menjadi keturunan yang membanggakan, menjadi generasi emas, pejuang Islam yang tangguh, karena di hati mereka ada Al-Quran yang membimbing. Selain itu, tentu di bulan Ramadan ini, Al-Quran juga memberikan banyak manfaat yang lainnya. Tentu dengan adanya turunnya Al-Quran ini, kita tahu bahwa banyak sekali ilmu-ilmu yang akhirnya muncul dengan hadirnya Al-Quran. Kita tahu misalnya ada ilmu bagaimana kita melantunkan misalnya tilawah. Bahkan Kementerian Agama selalu istiqomah menyelenggarakan musabaqah atau perlombaan gitu ya. MTQ, musabaqah tilawatil Quran. Tidak hanya dalam hal tilawahnya, bagaimana ilmu-ilmu terkait makhraj, makharijul hurufnya, kemudian bacaannya, kemudian juga syahril Qur'annya, bahkan sampai tafsir Qur'annya. Mungkin momen Ramadan ini juga menjadi momen yang bisa kita jadikan agar kita tidak hanya yang pertama misalnya kita hanya terbiasa hanya membacanya, mungkin kita bisa lebih mendalami ilmu-ilmu terkait Quran itu sendiri, misalnya dalam hal mentadabburi ya,
dalam hal makna, tafsir Qur'annya, dan seterusnya sehingga bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentu Al-Quran ini diharapkan juga menjadi jembatan dalam meraih syafaatnya. Di zaman yang modern ini kita sangat mudah, misalnya tidak bisa membaca pun kita bisa mendengarkan secara langsung lewat radio, televisi, MP3, murotal, YouTube, TikTok, dan sebagainya, yang itu bisa jadi tidak hanya bacaan Quran pun, juga di masjid-masjid juga tidak hanya bacaannya pun yang bisa kita dengarkan, namun juga ilmu-ilmu atau kajian-kajian Quran oleh para ustadz, para asatidz, kiai-kiai di masjid-masjid, mungkin juga di media sosial yang sekarang sudah banyak bertebar di mana-mana. Dan tentu catatan kita, tentu kita harus selektif dalam memilih konten-konten yang kita perdengarkan itu. Syafaat tadi, Quran maupun syafaat Syam, itu tentu kita maknai sebagai wasilah atau penghantar ya. Dimaknai secara umum sebagai wasilah bagi yang lain untuk mendatangkan manfaat dan juga mencegah dari bahaya atau mudarat. Sehingga puasa dan Al-Quran ini juga makhluk-makhluk lainnya yang bisa memberi syafaat itu sebagaimana dalil tadi tidaklah mempunyai makna syafaat yang sebenarnya, tentu dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat itu. Oleh karena itu kita hanya boleh meminta syafaat kepada Allah saja, namun kita tidak boleh meminta kepada makhluknya. Semisal perkataan, wahai Nabi, aku minta syafaatmu. Tapi mungkin yang lebih tepat dimaknai di situ adalah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon syafaat Nabimu, misalnya seperti itu. Mungkin dengan momen Ramadan tahun ini, kita dapat meningkatkan ibadah dan seluruh amal ibadah kita, sehingga kita mendapatkan syafaat. Sebagaimana ayat Quran di surat Az-Zumar, Qul lillahu syafa'atu jami'ah. Katakanlah semua syafaat hanya milik Allah. Dengan perantara puasa dan Al-Quran, semoga kita senantiasa mendapatkan manfaat, mendapatkan syafaat baik dari puasa kita sendiri, yang khusus amal ibadah puasa ini bahkan Allah sendiri yang akan menentukan ganjarannya, dan juga terhadap Al-Quran, yang tentu Al-Quran ini memberikan, bisa nantinya tadi diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat bagi siapapun yang membacanya atau yang menghafalkannya atau yang mentadaburi ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya, bahkan bisa menerapkan isinya pada kehidupan sehari-hari. Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, khilaf, dan kekurangan. Walafu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.